Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatihah, NIM 2018-33110. Di sini saya akan membahas tentang kesulitan belajar siswa kelas 3 SDN 1 Doram. Nah, yang pertama ada latar belakang. Belajar adalah berubah yang dimana artinya usaha untuk mengubah tingkah laku sehingga dapat dikatakan bahwa belajar akan membawa suatu perubahan pada setiap individu yang belajar. Melalui proses belajar, seseorang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Tetapi tidak semua orang dapat melalui proses belajar dengan mudah. Ada juga yang mengalami kesulitan dalam belajar. Ada beberapa hal yang menghambat terjadinya proses belajar tersebut. Hambatan tersebut akan menjadi faktor-faktor yang menyebabkan adanya kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar dapat dialami oleh sebagian siswa, seperti siswa SD, SMP, SMA, bahkan siswa yang sedang belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi juga dapat mengalaminya. Nah, di sini ada kajian teori yang dimana kita akan membahas yang pertama, definisi kesulitan belajar, jenis-jenis kesulitan belajar, faktor-faktor kesulitan belajar siswa, gejala kesulitan belajar, tahapan pelaksanaan kegiatan diagnosis kesulitan belajar, dan upaya mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, definisi kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah keadaan di mana siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya karena kondisi serta situasi yang tidak mendukung. Sebagaimana yang diutarakan Ahmadi tahun 1991 halaman 83. Bahwa kesulitan belajar adalah terdapatnya suatu jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan prestasi akademik yang diperoleh. Mereka selanjutnya menyatakan bahwa individu yang mengalami kesulitan belajar adalah individu yang normal intelijensinya, tetapi menunjukkan satu atau beberapa kekurangan penting dalam proses belajar, baik persepsi, ingatan, perhatian, atau fungsi motoriknya. Dapat disimpulkan, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi yang menyebabkan peserta didik tidak dapat belajar secara optimal, sehingga tidak dapat mencapai hasil yang sesuai dengan kriteria standar yang telah diharapkan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kesulitan belajar. Jenis-jenis kesulitan belajar ada 3. Yang pertama, kesulitan dalam berbicara dan berbahasa. Yang 2, permasalahan dalam hal kemampuan akademik. Yang terakhir, kesulitan lainnya. Nah, yang pertama, kesulitan dalam berbicara dan berbahasa. Jenis ini kesulitan dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa yang tepat, berkomunikasi dengan orang lain melalui penggunaan bahasa yang benar. Nah, yang kedua, permasalahan dalam hal kemampuan akademik. Siswa yang mengalami gangguan kemampuan akademik berbaur bersama teman-teman sekelasnya hanya demi meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Nah, yang terakhir, kesulitan lainnya. Kesulitan yang dalam mengordinasi gerak anggota tubuh, serta permasalahan belajar yang belum dicakup oleh kedua kategori. Kategori yang tadi ada yang pertama dan yang kedua. Kesulitan lainnya seperti gangguan kemampuan motorik dan gangguan perkembangan khusus yang belum diklasifikasikan. Nah, selanjutnya faktor-faktor kesulitan belajar. Faktor-faktor kesulitan belajar siswa dibagi menjadi 2. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal ada daya ingat rendah, terganggunya alat-alat indera, usia anak, jenis kelamin, kebiasaan belajar atau rutinitas. Terus selanjutnya ada minat, ada emosi atau perasaan, motivasi atau cita-cita, sikap dan perilaku, konsentrasi belajar, kemampuan unjuk hasil belajar, ada rasa percaya diri, kematangan atau kesiapan, dan yang terakhir ada kelelahan. Nah, yang kedua faktor eksternal. Yang pertama ada faktor keluarga, yang kedua ada faktor sekolah, yang terakhir ada faktor masyarakat. Selanjutnya, gejala kesulitan belajar.
Nah, yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh sekelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Yang kedua, hasil yang tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajarnya dan selalu tertinggal. Yang keempat, menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan sebagainya. Yang kelima, menunjukkan perilaku yang berkelainan seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam ataupun di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak teratur dalam kegiatan belajar, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira, dan menghadapi situasi tertentu. Misalnya, dalam menghadapi nilai rendah, tidak menunjukkan perasaan sedih atau menyesal, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada tahapan pelaksanaan kegiatan diagnosis kesulitan belajar. Yang pertama ada mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar, melokalisasikan kesulitan belajar, menentukan faktor penyebab kesulitan belajar, memperkirakan alternatif bantuan, menetapkan kemungkinan cara mengatasinya, dan yang terakhir tindak lanjut. Nah, selanjutnya ada upaya mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama ada menghilangkan penyebab kesulitan belajar, pengajaran perbaikan, dan selanjutnya kegiatan pengayaan, dan yang keempat meningkatkan motivasi belajar, dan yang terakhir pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif. Nah, di sini ada metode pengambilan data. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, metode studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, metode studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Dorang, Kecamatan Alumsari, Kabupaten Jepara. Dan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 September sampai 25 Oktober tahun 2021. Data dan sumber yang diperoleh. Yang pertama ada sumber data primer yang dibutuhkan pada penelitian ini berasal dari siswa kelas 3 yang memiliki kesulitan belajar. Yang kedua ada data sekunder. Pada penelitian ini berasal dari catatan guru dan data nilai siswa yang dapat memberi informasi tentang kesulitan belajar siswa kelas 3. Nah, teknik pengumpulan datanya, memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti harus menentukan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini memakai beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan observasi. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil observasi siswa kelas 3 SDN 1 Dora, ditemukan siswa mengalami kesulitan belajar dalam hal baca tulis dan pemahaman dalam materi. Setiap dilaksanakannya pembelajaran, banyak siswa yang lamban dalam hal menulis dan membaca. Bahkan, masih ada siswa yang belum bisa membaca. Setiap ada materi bacaan, siswa tersebut hanya mendengarkan gurunya saja. Dan pada saat menulis, siswa tersebut perlu arahan dari gurunya. Kalau tidak diberi arahan dari guru, pada saat mengerjakan tugas, siswa tersebut melihat jawaban dari teman sebangkunya dan menirunya. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas, guru mengatakan bahwa setiap anak memiliki karakteristik masing-masing dan latar belakang yang berbeda. Kebanyakan siswa akan merasa bosan jika hanya mendengarkan atau membaca terus-menerus. Siswa lebih suka jika pada saat proses pembelajaran menggunakan media. Dengan begitu, mereka juga sangat aktif pada saat proses pembelajaran. Tetapi masih ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan belajar. Misalnya, masih ada beberapa siswa yang kesulitan dalam hal baca tulis. Dengan masalah tersebut, membuat siswa malas untuk belajar, bahkan ada yang tidak mau mengerjakan tugas.
Dia lebih suka menggambar atau mencoret-coret bukunya. Dan juga ada beberapa siswa yang masih kesulitan dalam memahami materi. Masalah tersebut juga menghambat siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, selain itu, di sini saya juga mewawancarai kepada siswa kelas 3 dan siswa tersebut mengatakan yang pertama ada inisial AP, mengatakan saya masih kesulitan dalam hal membaca. Biasanya saat saya mengerjakan tugas di sekolah, saya dibantu oleh teman sebangku saya. Nah, yang kedua ada siswa inisial ARP, mengatakan saya masih kesulitan dalam memahami materi. Terkadang saat proses pembelajaran dimulai, saya masih kebingungan dan meminta bantuan teman sebangku pada saat mengerjakan tugas sekolah. Nah, yang terakhir ada siswa inisial DN. Saya belum bisa baca tulis, maka dari itu biasanya saat ada tugas di sekolah, saya lebih suka menggambar di buku dibanding mengerjakan tugas. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa kesulitan yang dialami oleh kelas 3 di SDN 1 Dorang yaitu ada beberapa siswa yang masih belum bisa baca tulis dan masih kesulitan dalam memahami materi yang diberikan guru. Masalah tersebut menimbulkan siswa tidak memiliki semangat dalam pembelajaran dan bahkan ada yang masih suka main sendiri. Dan ada juga siswa yang tidak mau mengerjakan tugas ataupun menulis. Dengan adanya masalah tersebut, membuat siswa kesulitan dalam belajar. Nah, upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam mengatasi masalah kesulitan belajar siswa, yaitu dengan memberikan layanan khusus, seperti membantu siswa baca tulis pada saat di luar jam pelajaran, dan memberikan penjelasan yang mudah untuk dipahami oleh siswa. Misalnya seperti menjelaskan materi dengan menggunakan bahasa yang sederhana, dan juga bisa menggunakan alat peraga atau media yang konkret supaya dapat menarik perhatian siswa pada saat proses pembelajaran. Biasanya dengan adanya alat peraga atau media, siswa akan lebih tertarik dengan proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, seperti yang sudah dijelaskan tentang hasil penelitian serta analisa peneliti mengenai kesulitan belajar siswa kelas 3 SDN 1 Dorang. Dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah-masalah yang ada pada siswa kelas 3 di SDN 1 Dorang. Masalah tersebut menimbulkan kesulitan belajar untuk siswa. Masalah yang dialami oleh siswa yaitu baca tulis dan pemahaman dalam materi. Upaya yang dilakukan pihak sekolah yaitu memberikan layanan khusus pada siswa yang belum bisa baca tulis pada saat di luar jam pelajaran dan memberikan penjelasan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan juga menggunakan alat peraga atau media guna menarik perhatian siswa supaya lebih fokus pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, selanjutnya ada saran. Dengan adanya masalah-masalah yang dialami siswa, hendaknya guru memiliki peran yang penting dalam hal ini. Guru juga harus bisa memberikan perhatian yang lebih bagi siswa mengalami kesulitan belajar dengan segera, supaya tidak berdampak buruk bagi siswa. Selain guru, orang tua juga memiliki peran yang penting dalam mendampingi siswa untuk belajar dan dapat membantu anaknya jika mengalami kesulitan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.